Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat kisah horor, kali ini Kiai Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata dari narasumber kita, Mbak Dewi, yang berjudul Nyanyian Sendu di Kamar Mandi. Jadi begini ceritanya. Cerita horor ini berawal dari waktu kami liburan bersama ya, sama teman-teman. Kira-kira beberapa tahun yang lalu lah. Saat itu saya sama teman-teman berencana pergi ke sebuah pantai selatan Jawa ya, yang masih belum diketahui banyak orang. Tempatnya tuh belum populer, jadi gak banyak orang yang datang ke pantai itu. Juga penginapannya pun masih dikit lah, jadi susah buat cari penginapan. Nah terus kan kami cari-cari lah buat nemuin penginapan itu. Setelah kami lama cari, kami nemuin papan penunjuk yang bertuliskan Hotel Melati. Dari situ kan kami pasti seneng banget dong. Wah, ternyata di sini ada hotel. Sebenarnya sih hotel itu gak berbeda dengan motel atau penginapan murah. Bangunannya juga gak terlalu tua, meski cat dindingnya agak kusam karena gak pernah dicat ulang. Uniknya lagi, hotel itu gak punya resepsionis, melainkan seorang ibu muda yang datang pagi dan pulang malam untuk menyambut tamu-tamu. Ia juga bilang kalau gak ada staf yang menginap di hotel, karena staf bersih-bersih pun hanya datang di pagi hari dan pulang di hari yang sama. Tapi karena kami rame-rame ya, jumlahnya 6 orang, jadi kami gak ngerasa takut lah nginep di hotel tersebut. Tanpa penjaga hotel juga. Ya gimana ya, hitung-hitung buat hemat biaya hotel, jadi kami harus menginap di satu kamar yang sama dengan memesan banyak extra bed. Gak ada perasaan ngeri atau aneh saat masuk ke hotel sih. Hotelnya sederhana, cukup kecil, hanya 10 kamar dengan desain 2 lantai. Di setiap kamar udah disediain kamar mandi kecil dengan tipe shower. Karena sedang berlibur, tentunya kami gak langsung tidur. Pasti kalau udah sampai malam kita ngobrol lah, ngalor ngidul. Nah, karena keasikan ngobrol, waktu itu kami gak tau lah, tiba-tiba ada satu temen aku yang punya ide buat cerita horor. Di tengah-tengah cerita horor itu, salah satu temen aku, sebut aja Dani lah, dia izin ke toilet. Ya mungkin karena udah begitu larut dia dengan cerita-cerita horor dari teman-teman yang lain, ya kita nggak memerhatikan kalau si Dani tuh lama banget di toiletnya. Kira-kira udah 2 jaman di dalam toilet itu. Terus dia baru keluar deh. Terus kan ya ada yang tanyalah dari kami, kenapa sih si Dani itu lama banget di dalam toilet. Terus dia tuh jawabnya agak gimana ya,
agak ragu sama ketakutan gitu. Ya buat yang lain panik juga kan. Dan itu cuma jawab kalau dia ngeliat penghuni kamar lain dari jendela kamar mandi. Ia ngeliat seorang bapak-bapak lagi berdiri di jendela. Tapi selama 2 jam itu ya, bapak itu tuh cuman berdiri di samping jendela tanpa bergerak. Ya otomatis Dani yang ngeliat tuh ngerasain hal yang gak enak, tapi gak bisa melepaskan pandangannya itu dari bapak tersebut. Aku sih waktu pertama itu gak ngeh ya, maksudnya gak begitu naruh perhatian besar sama ceritanya Dani, karena aku gak yakin sih sama ceritanya Dani waktu itu. Bisa aja si Dani waktu di dalam toilet tuh sebenarnya telepon temennya kan. Nah, habis si Dani ini cerita, giliran saya yang pakai toilet itu. Jujur aja sih suasana toiletnya gimana ya, bikin aku gak enak gitulah, bikin merinding pokoknya. Tapi kenapa waktu saya lihat keluar jendela kamar mandi dan ngeliat kamar seberang yang kata Dani itu ada bapak-bapak berdiri di dekat jendela itu, saya gak ngeliat seorang pun di dekat jendela, bahkan gelap sekali. Pertanda penghuni kamar tersebut kan sudah tidur ya, atau mati lampu lah pokoknya. Nah, keanehan justru dialami oleh kami semua di keesokan harinya. Tunggu kisah horor pengalaman dari Mbak Dewi yang selanjutnya. Masih ada kejadian-kejadian aneh di hari berikutnya. Untuk itu, simak terus para penikmat kisah horor Kiai Petro. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.